Oke, halo traders, selamat datang kembali di channel Forex Backtest, tempat di mana kita membahas berbagai strategi trading forex dan melakukan backtest untuk menemukan strategi terbaik. Sekarang kita membahas sesuatu yang sangat menarik ya, jadi banyak banget orang yang ngebahas soal hal ini, yaitu gimana sih kita manfaatin AI untuk membuatkan strategi forex scalping XAUUSD di time frame 5 menit. Sebelumnya, saya udah coba bikin robot forex itu menggunakan AI, ChatGPT. Banyak yang ngomong bisa di YouTube. Tapi setelah saya coba hasilnya, zong, error semua, nggak ada yang jalan. Oke, kita balik lagi ke fokus pembuatan strategi forex scalping XAUUSD di time frame 5 menit. Oke, AI itu apa sih? AI adalah kecerdasan buatan yang saat ini menjadi alat yang berharga ya dalam trading forex. Banyak orang yang menggunakan AI ini untuk trading forex-nya ya. Hal ini disebabkan dengan kemampuan AI untuk analisa data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang nggak mungkin terlihat ya bagi manusia ya. Karena kita cenderung mengabaikan tanda-tanda yang ada, entah karena kita lupa atau kita memiliki unsur harapan. Jadi karena kita lagi floating, kita harap berjalan searah untuk mengurangi kerugian atau malah menjadikan kita untung ya. Tapi dengan AI kita bisa menemukan strategi yang lebih efektif. Nah, langkah pertama untuk memulainya kita pilih dulu AI kita. Di sini saya akan menggunakan ChatGPT ya. Oke, ChatGPT tadi sih udah ngasih outline strategi ya berdasarkan input ini doang. Dia sampai ngasih sedetail ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat dia ngasih indikatornya, strategi rulesnya ada, dan setting-settingnya juga tadi saya nanya-nanya karena ada beberapa yang kurang detail. Jadi saya tanyakan kembali. Seperti di sini untuk RSI saya nanyakan levelnya. Dan teman-teman gak usah capek karena nanti template-nya akan saya bagikan. Langsung klik aja di kolom deskripsi untuk menggunakan template-nya. Oke, nah ini yang sudah saya setup. Ini bentuk hasil akhirnya seperti ini. Dan nanti template-nya saya bagikan ya. Namanya Scalping M5 on ChatGPT ya, yang ini. Nanti template-nya langsung di copy paste, di setting aja. Di load template ya, load template. Arahkan ke template yang udah di download. Oke, nah untuk rule-nya sendiri kita baca lagi. Rule-nya, Oke, untuk buy trade ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kondisi. Pertama, untuk buy entry ya. 20 EMA cross above 20 EMA indicating an uptrend. Ya, oke, di sini kita lagi beli ceritanya ya. Oke, nah di sini tadi saya sudah marking. Di sini terjadi cross ya. Ini EMA 20 yang merah, yang biru EMA 50. Jadi kalau terjadi cross itu berarti tren sedang naik. Oke, kita lihat rule kedua. RSI was above 50 but below 70. Oke, jadi nilainya harus di antara 50 sampai 70 untuk RSI ya. Di sini doang nih area ini 70 sampai 50. Di sini ada 2 titik ya. Yang pertama di sini, cuman ini udah above dari 70. Oke. Lanjut, stochastic oscillator persenan K line cross above the D line below 80. Oke, yang biru ini adalah K line ya. Yang merah titik-titik ini adalah D line. Oke, jadi kalau kita lihat cross above, jadi kita bergeser lagi ke sini. Cross above nih. Jadi cukup jauh juga, harus ada 3 parameter. Oke. Kalau di sini tadi kita nggak bisa ngambil, kenapa? Karena hanya satu yang tren naik. Ya ini lagi tren, baca tren. Untuk pengambilan keputusannya di bawah ya.
Di sini RSI harus di antara 70 sampai 50. Oke, nah yang masih masuk ya di sini itu ya. Oke, satu lagi untuk buy. Jika harga menyentuh atau mendekati lower Bollinger Band, oke, lower Bollinger Band yang di sini, yang ini, kalau harga menyentuh bakal terjadi reversal ya, ini contohnya ya. Dia udah menyentuh lower Bollinger Band. Oke, lalu kita lihat kondisi untuk entry sell ya. 20 MA cross below the 50 EMA. Jadi ada di bawah ya. Nah, ini ya. 50 di atas 20, ini tren sedang turun ya. Terus yang kedua, RSI below 50 tapi di atas 30. Jadi kalau kita lihat di sini RSI ada di garis yang ini di bawah ya. Below 50 but above 30. Jadi di antara. Untuk beli kita bisa ngambil di area sini. Nah, di sini ya. Oke, ini kurang mundur ya harusnya ya deteksinya ya. Kalau di sini cuman masih untung juga nih kalau dilihat-lihat ya. Oke, kita lihat dulu. Stochastic oscillator cross above 20. Jadi harus di atas. Oke, berarti pengambilan keputusan mungkin di sini ya, antara 50-30, agak sini sedikit. Nah, ini ya kisaran sini ya, di sini beli. Jual di sini. Ini sejajar pas ya di titik ini. Di sini untuk take profitnya ya karena scalping ya, jadi nggak usah banyak-banyak, 10-20 pip. Atau tergantung dari volatilitas dan backtesting result. Oke, ini penting ya. Kemarin dapat saran juga di komen yang ini ada di sini di atas ya. Nyaranin soal aktif atau enggaknya ya. Jadi mungkin nanti waktu saya backtest akan nyari di waktu-waktu yang aktif, biasanya di jam Euro ya, waktu-waktu masuk di Eropa, dan di jam USA. Kalau jam waktu Tokyo gitu kurang aktif ya, waktu Asia ya. Atau pergunakan middle Bollinger Band 20 EMA as a dynamic take profit target. Oke, jadi yang mana sih yang tengah itu? Yang ini ya, yang hijau ini. Ini adalah middle. Tadi sudah saya rubah. Middle itu yang ini ya, yang di tengah. Kok malah jadi nggak kelihatan? Sebentar ya, dibalikin lagi ke warna hijau tua. Nah, yang tengah ini nggak kelihatan ya. Nah, yang tengah ini kan ada 3 ya, atas, tengah, bawah. Tengah ini dijadikan TP. Jadi saat dia bersentuh itu ada di sini nih. Jadi kalau kita hitung berapa sih profitnya, misalnya kita open tadi di sini, ya, yang bersentuhan mungkin di sini. Oke, nah ini sudah 349 ya. Ini sudah bersentuhan untuk sell. Nah, gitu juga dengan buy untuk penentuan TP-nya saat harga menyentuh BB yang tengah. Nah, di sini udah bisa dijadikan TP ya. Ini TP-nya manual tapi ya. Jadi teman-teman mungkin oke, nah ini TP-nya. Ya, di sini udah TP nih menyentuh. TP profit cuman 67 tapi ya kalau menggunakan ini. Atau teman-teman bisa menggunakan Bollinger Band yang di atasnya untuk buy. Ya, dan untuk kondisi sell itu Bollinger Band yang ada di bawah dijadikan nilai SL ya. Jadi kalau sudah tersentuh seperti ini udah kita close aja.
Dan ini profitnya juga lumayan ya. Kalau kita ngelihat dia bersentuhan awal itu di sini, ini lumayan dalam juga ya. Dan mulai menyentuh BB bawah itu di sini ya, sudah bisa dapat 614. Kalau di sini juga udah 275, artinya lumayan ya. Untuk stop lossnya opposite Bollinger Band. Ini yang dinamiknya ya, mau pakai 5 pip atau 10 pip juga bisa, atau Bollinger Band yang atas dijadikan stop loss. Misalnya di sini kita pasang sell, Nah, begitu dia menyentuh Bollinger Band atas di sini, itu kita sudah bisa cut off ya. Jadi kalau ngambil open di sini, ini dijadikan SL ya, dan kalau dia menyentuh bawah, ini dijadikan TP gitu aja ya. Jadi nggak terlalu simpel ya, nggak terlalu rumit, nggak terlalu rumit. Oke, ini cara yang pertama. Nanti kita akan coba backtest di video berikutnya. Oke, ini kita perlu ngelakuin backtest ya untuk tahu bagaimana strategi ini bisa bekerja bener apa enggak ya dengan data historis yang ada. Terus soal pemilihan jam juga nanti saya coba cari indikator untuk mempermudah mengetahui waktu ya. Jadi di sini saya nggak tahu, kadang-kadang kalau lagi backtest saya nggak tahu jam aktif atau enggak di jam berapa. Intinya kita cari yang aktif itu ada di jam Eropa, London biasanya, mulai dari sekitar jam 1 siangan, jam 12 sampai jam 1 siang. Terus di waktu USA itu mulai dari jam 6 sampai jam 7 malam, biasanya mulai aktif. Kecuali ada news ya, biasanya kalau ada news sempat kayak di Asia lagi gitu ya, pelan-pelan, cuman begitu nilai news keluar baru jebret gitu ya istilahnya ya. Oke, nanti berdasarkan hasil backtestnya kita laporin lagi ke ChatGPT. Nanti hasilnya gimana gitu ya, kita lihat lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan di konten-konten backtest menarik lainnya ya di channel Forex Backtest. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.